Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasanya tetap bertahan ya di hari ke-17 ya. Oke. Setiap buat YouTube untuk materi kuliah kita, terus kebagian hujan ini, jadi suaranya agak sedikit berisik ya, tapi insya Allah semoga kedengaran ya nantinya ya. Oke, kita lanjut materi kita tentang parasit ya, parasitologi. Jadi kalau minggu kemarin kita tentang mikologi, jamur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang parasitologi. Nah, ini parasit. Ada yang tahu parasit ya? Tahu ya, parasit itu namanya yang numpang hidup terus, sudah numpang mau memiliki pula. Nah, itu disebut parasit tuh. Itu di dunia kita ya disebut parasit kayak gitu. Tapi kalau udah dunia numpangnya nggak mau pergi, malah mau memiliki, nah itu yang bahaya. Maupun di dunia kita juga bahaya ya, walaupun merugikan, tetap aja namanya parasit itu yang merugikan kita. Oke. Parasit dari kata parasit dan logi. Logi sudah jelas ilmu ya, ilmu yang mempelajari tentang parasit. Tadi udah sedikit ibu singgung ya, parasit dan logi, logos itu ilmu. Nah, parasit itu berarti mengambil itu berarti nggak minta dulu gitu ya, enggak ya, tapi dia langsung ngambil ya. Contoh kecil, jamur. Nah, jamur atau kalau di dunia yang gampang kita cerna, misalnya pohon jambu, kemudian ada yang hidup nempel numpang. Nah, numpang biasanya itu ya kayu singgah. Nah, kayu singgah itu disebut dengan parasit karena dia numpang, nggak izin terus ngambil. Dia numpang makan, bukan hidup semuanya di pohon itu, sehingga pohon yang tadi yang ditumpangin itu merasa kerugian. Nah, gitulah disebut dengan parasit. Nah, betul paham ya tentang parasit. Ada dua hal yang harus kalian ingat, parasit dan hospes ya. Kalau parasit itu dia yang jelas ngambil. Kalau hospes yang diambil ya, berarti jambunya yang diambil, berarti ya tempatnya tadi jambu, pohon jambu. Nah, parasitnya tadi kayu singgah. Nah, kalau kita manusia ya, kita sebagai hospes dan yang numpang tadi itu sebagai parasit gitu ya. Langsung ngerti ya, ibu yakin paham. Nah, ini ada istilah-istilah dalam parasit atau simbiosis. Ini pelajaran lampau ya, kalian tinggal mengingat. Ada yang mutualisme, komensalisme, parasitisme, obligat, pakulatalip, monosoksen, polikseksen, dan lain-lainnya. Tapi yang sering familiar itu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme ya. Sesuatu yang numpang biasanya merugikan, tapi ada yang saling menguntungkan gitu ya. Ada persimbiosisan yang saling menguntungkan. Jadi yang satu si A untung, yang si B untung. Ada yang merugikan. Nah, ini jenis-jenis hospesnya ya. Silakan nanti dibaca. Ada hospes definitif, paratenik, intermediate, atau reservoir, obligat, alternatif, dan incidental.
Pembagian parasit, bedakan ya, parasit, virus, bakteri itu tiga hal yang sangat berbeda ya. Ini zooparasit, parasit yang berupa makanan. Zooparasit dibagi menjadi tiga, protozoa, metazoa, arthropoda ya, serangga. Nah itu per zoo berarti hewan ya. Kemudian pitaparasit, fitoparasit, berupa tumbuh-tumbuhan yang terdiri dari bakteri, dianggap tumbuh, dan fungi atau jamur ya, bisa dianggap fungi atau jamur. Spiroseta dan virus. Sebagian besar ilmuwan sependapat bahwa kelompok ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok bidang binatang atau tumbuhan. Di tengah-tengah berarti ya. Ini pembagiannya ya, ada protozoa. Nah itu ada ya, ada nanti bisa dicari dalam 4 kelas, ada sporozoa, rhizopoda atau flagel, mastigophora dan ciliata. Nah, ibu yakin kalian sudah pelajaran ini di biologi, udah paham ya. Kemudian helminths atau kelompok percacingan. Nah cacing itu disebut dengan parasit ya, karena dia numpang hidup di hospes. Ada ya banyak kelompok dari cacing, ada Namentelminthes, Nematoda, Palamenthelminthes, Rematoda dan Cestoda. Itu kelompok dari cacing. Kemudian fungi atau jamur. Ya, fungi atau jamur itu termasuk parasit ya, numpang hidup ya. Kemudian arthropoda. Nah, arthropoda ini sering insektisida ya. Insektisida. Tadi udah dibahas ya, ada protozoologi. Protozoologi berarti dengan hewan ya, bersel satu yang hidup sebagai parasit pada manusia. Ingat ya, kalau protozoologi, hewan bersel satu yang hidup sebagai parasit pada manusia. Jadi manusia sebagai hostesnya dan parasit hewan yang bersel satu itu sebagai parasitnya ya. Oke, betul, situ bisa dipahami ya. Ini ada struktur dari sel protozoa. Tadi bersel satu ya, dia terdiri dari ada sitoplas yang terdiri dari ekoplasma, endoplasma dan memiliki inti sel. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Bagian dari ekoplasma, endoplasma dan nucleus. Secara bereproduksinya atau berkembang biaknya ada secara seksual dan ada secara aseksual gitu ya. Ada yang secara kawin dan ada yang tidak kawin. Kalau tadi protozoa ya, hewan ya. Nah kalau sekarang kita ke helminthologi. Helmin itu berupa cacing ya. Cacing, jadi parasit cacing yang numpang hidup pada manusia itu disebut dengan helminthologi ya. Ada banyak macam cacing. Ibu rasa nggak terlalu lah ibu menjelaskan lagi tentang macam cacing. Ada golongan Namentelminthes, Palatiniminthes, ada nematoda, ada cestoda gitu ya. Ada nematoda tadi udah ibu, cestoda, trematoda. Oke, itu ada bagian dari cacing ya. Oke, maaf. Nah ini tadi ya. Namentelminthes cacing benang, Palatiniminthes cacing pipih ya. Kemudian morfologi dari nematoda, cacing yang hidup sebagai parasit pada manusia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Tidak bersegmen, bulat seperti benang ya. Kalau yang bersegmen itu biasanya kalau cacing tanah bersegmen ya. Jadi kalau yang hidup di numpang manusia itu dia tidak bersegmen seperti benang, seperti cacing
kremi, gitu ya. Cacing pita, dia tidak bersegmen, dia kayak benang gitu ya. Ukurannya besar dan panjang, ya kan? Oke, kita lanjutkan ya. Ini morfologi dari nematoda. Nematoda merupakan jumlah spesies yang terbesar ya cacing. Tadi udah bilang ya, benang, ukurannya besar dan panjang, tergantung ya, karena masing-masing kancing berbeda-beda. Kemudian dia pasti mempunyai kepala, ekor, dinding, dan rongga badan, saluran pencernaan, sistem saraf, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi yang terpisah. Kemudian dia akan bertelur ya. Jelas kalau namanya cacing itu pasti bertelur. Kalau nggak bertelur namanya bukan cacing. Oke ya. Bentuknya yang sudah dewasa tidak bertambah banyak dalam tubuh manusia. Jadi pada umumnya mempunyai fase di luar tubuh. Jadi ada cacing itu yang di luar tubuh manusia, kayak cacing kremi ya. Biasanya dia akan keluar, ada yang keluar bersamaan dengan apa? Dengan feses. Ya, ada yang cacing bersamaan keluar bersama dengan feses. Ya, yang namanya parasit Nemathelminthes, jelas dia namanya numpang hidup ya. Numpang hidup, numpang makan, numpang istirahat, numpang bertelur, numpang semuanya. Sehingga si hospes itu bisa mengalami bisa sakit, bisa gizi buruk gitu ya, karena disedot makanannya oleh hewan gitu ya. Ini klasifikasi parasit cacing, bisa dibaca sendiri ya. Oke, ibu nggak terlalu ini, ada yang jelas, ada ya hati ya. Hati bisa kena cacing gitu, cacing hati ya. Trematoda, jadi trematoda hati dia nampaknya kecil, tapi kalau sudah dibuka gede banget ya. Jadi makanya sering hati-hati kalau membeli hati, terutama hati aku, enggak deng, terutama hati ya, hati sapi gitu ya. Hati-hati kalau hewan yang sakit itu kita bisa berbahaya untuk kita ya. Ada trematoda usus, ada trematoda di paru-paru, di darah, ada banyak ya. Kayak bisa dipelajari bagaimana dia bermetaporosis. Nah, ini tadi serangga ya, arthropoda. Ini arthropoda, cacing udah ya. Arthropoda ini lebih ke serangga. Nah, dia juga termasuk parasit ya. Dia bisa menularkan, serangga yang mengandung toksin bisa kontak langsung, bisa gigitan, sengatan, atau tusukan ya. Tuh penyakit disebabkan serangga, pediculusis definisi, bisa pediculusis, patogenesis, saya bisa sendiri ya, ibu malas baca ininya. Ini pencegahan. Oke, itu pelajaran kita tentang itu ya, parasitologi.